Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dunya darul imtihanat wa tajribat liyumtahinal bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat wa huwa alladzi qad ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amaru bittihad wa naha anit tafarruq. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan sedikit mengangkat kisah tentang keteladanan, ketulusan, dan kesederhanaan dari tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah Muhammad Natsir. Baik, kita semua tahu bahwa Muhammad Natsir sendiri merupakan tokoh dan pemikir Islam di Indonesia yang menerima penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2008. Muhammad Natsir sendiri ini lahir pada 17 Juli 1908 dan meninggal wafat pada 6 Februari 1993. Beliau merupakan kelahiran di Sumatera Barat, di Solok, Sumatera Barat tepatnya. Jadi riwayat pendidikan Muhammad Natsir sendiri ini dulu ketika sekolah menengah pertama, yakni sekolah umum yang didirikan pemerintah Hindia Belanda atau kita sebut dengan MULO, kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di AMS di Bandung pada tahun 1930. Muhammad Natsir sendiri ketika muda banyak menaruh perhatian pada pergerakan nasional yang memang bernafaskan Islam, pergerakan nasional demi memerdekakan Indonesia. Baik, Natsir muda sendiri setelah melanjutkan sekolahnya pada tahun 1930, beliau memilih berguru kepada Tengku Ahmad Hasan atau tokoh pendiri dari Persatuan Islam atau Persis ketika di Bandung. Sebenarnya hal tersebut merupakan cerminan bahwa pemikiran Muhammad Natsir sendiri, yakni pendidikan agama tidak bisa terpisahkan dari negara. Kenapa seperti itu? Beliau sendiri mendapatkan tawaran beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda, yakni ketika itu beasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Namun karena kecintaan beliau dan komitmen beliau yang kuat terhadap Islam kala itu, sehingga beliau memilih untuk berguru agama kepada Tengku Ahmad Hasan. Di bawah didikan Tengku Ahmad Hasan sendiri, Muhammad Natsir begitu dalam memahami agama, semakin banyak apa yang beliau pahami sehingga beliau sudah aktif dalam menulis. Salah satunya beliau menulis dan dimuat di dalam majalah Pembela Islam terbitan Bandung. Beliau juga menulis dalam majalah Panji Islam terbitan Medan. Tema-tema penulisan beliau ini sebenarnya sangat berkaitan tentang kepemudaan, kemasyarakatan, dan isu-isu Islam lainnya. Nah, sosok dari Muhammad Natsir sendiri, beliau merupakan anggota dari Majelis Ala Indonesia atau yang berubah menjadi Masyumi. Dalam pergerakannya tersebut pada tahun 1945 beliau sendiri ditunjuk sebagai ketua Masyumi, yang mana banyak kontribusi yang beliau berikan sehingga hal ini menjadikan beliau diangkat menjadi Menteri Penerangan di kala Kabinet Perdana Menteri Syahrir. Nah, pada tahun 1950 setelah pengakuan kedaulatan kerajaan Belanda, Muhammad Natsir juga terkenal dengan mosi integral yang beliau keluarkan ketika itu, mengajak kepada segenap masyarakat pemerintahan bahwa Indonesia seharusnya bersatu, meninggalkan sistem pemerintahan federal yang ketika itu merupakan Republik Indonesia Syarikat. Nah, beliau sendiri
juga sangat berkomitmen ketika menjadi Perdana Menteri yang kelima. Beliau memposisikan Islam, bagaimana Islam dalam sebuah negara. Bahkan beliau ketika itu sempat berselisih paham dan tidak setuju dengan mengkritik konsep demokrasi terpimpin ketika itu yang digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1958, yang mana Presiden Soekarno ketika itu mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 dan membubarkan parlemen yang terdahulu, sehingga Muhammad Nasir sendiri ini memiliki pandangan yang berbeda dan bersebelahan dengan Soekarno. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya Muhammad Nasir sendiri ini merupakan pribadi yang sangat baik di dalam hubungan, walaupun sebenarnya beliau bisa saja berseberangan arah berpikir beliau, tapi sejatinya beliau memposisikan masalah personal atau masalah individu berbeda dengan masalah berpolitik. Ketika berpolitik mungkin mereka memiliki pandangan yang berbeda, namun ketika sudah ketemu di luar wilayah politik, maka beliau ini merupakan pribadi yang santun, baik, dan ramah bagi semua kalangan. Beliau juga sebenarnya pernah berjasa di dalam melakukan beberapa hubungan diplomasi dengan negara-negara. Salah satunya yaitu memulihkan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Malaysia, yakni melalui surat yang beliau tulis ketika itu, yang mana ketika itu posisi beliau sendiri sedang di dalam penjara. Kenapa beliau di penjara? Karena beliau sendiri ketika berselisih paham dengan Soekarno, beliau ikut dan mendukung yang namanya pembuatan gerakan revolusioner Republik Indonesia yang terjadi di Sumatera, sehingga beliau ditangkap dan dianggap memberontak. Namun di balik penjara pun beliau masih melakukan kontribusinya bagi negara. Salah satunya menulis surat tadi yang membuat hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi adem. Dan kemudian beliau sendiri dari segi kesederhanaan, Muhammad Nasir banyak melahirkan 9 universitas ya, yang terlahir dari ide beliau. Salah satunya adalah Universitas Islam Bandung, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, UII Yogyakarta, Universitas Muslim Islam Makassar, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian Universitas Islam Agung Semarang. Ketika salah satu anggota beliau, yakni yang merupakan wakil ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, Kiai Haji Syuhada, meminta bahwa sebenarnya untuk menguatkan dai-dai yang berpotensi, yakni 9 universitas yang lahir dari pemikiran beliau, meminta untuk mengeluarkan beasiswa. Namun menurut Pak Nasir bahwa kita sebaiknya tidak meminta hal tersebut seperti itu. Jika diberi maka akan kita terima. Saking sederhananya beliau, bahkan beliau sendiri tidak menuntut balas jasa seperti itu. Dan dalam kisah kesederhanaan beliau juga, beliau sempat meninggalkan beberapa pemberian atau dana ketika beliau meninggalkan kursi Perdana Menteri yang sebenarnya dijatah untuk beliau, namun beliau tidak menggunakan hal tersebut. Kesederhanaan beliau juga ditunjukkan dari perkataan beliau kepada anaknya ketika menolak pemberian mobil Chevrolet Impala dari pengusaha yang ada di Sumatera, bahwa cukupkan yang ada dan yang ada itu cukup, sehingga hal tersebut selalu senantiasa diajarkan kepada anak-anak beliau tentang hidup yang berkecukupan. Mungkin sekian kisah keteladanan dari Muhammad Nasir yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.